Halo sobat kita, balik lagi di videonya Mari Kita Channel. Kali ini kita mau ajakin kalian untuk staycation bareng di salah satu resort yang menurut kita recommended banget, punya pemandangan super juara. Tapi tenang aja, harga nginep di sini bener-bener terjangkau banget guys, sangat-sangat ramah kantong. Cocok banget nih buat kalian yang mau cari penginapan murah tapi fasilitasnya lengkap dan lokasinya anti macet, juga nggak jauh-jauh dari Jakarta. Resort ini bisa jadi salah satu rekomendasi staycation kalian di weekend nanti. Makanya pantengin terus video ini sampai akhir, karena semua informasi yang kalian butuhkan itu udah aku rangkum selengkap mungkin di dalam video ini guys. Jadi tenang aja, buat yang penasaran sama harga nginepnya, fasilitas apa aja yang ada di dalamnya, semuanya udah ada di video ini ya. So, tonton sampai habis. By the way, nama resort yang mau kita tempatin adalah Akuja Coffee and Resort. Catat ya guys. Oh iya, Akuja ini sempat viral banget pas tahun 2022. Banyak reviewer yang bikin konten tentang Akuja karena emang Akuja seestetik itu guys. Lokasi Akuja Coffee and Resort ini di Megamendung, jadi nggak terlalu ke atas ya guys. Dan enak banget nih kalau misalnya ke Megamendung, macetnya nggak separah kalau kita mau ke daerah Cipanas kayak gitu ya. Apalagi aku juga lewatnya lewat Sentul ya. Ini udah jadi jalan favorit aku sih kalau mau ke Puncak, aku pasti selalu lewat sini karena emang gak macet sama sekali, gak kayak kita lewat Ciawi gitu loh guys. Minusnya kalau lewat sini penerangannya memang masih kurang banget, dan kalau misalnya kalian malam-malam tuh lumayan ngeri ya guys, karena kanan kiri kan jurang ya, udah gitu juga rumah warganya sedikit banget, khawatir ada apa-apa gitu. Kalau bisa sih sebelum maghrib udah nyampe jalan raya Puncak ya. Kemarin juga aku jalan tuh lumayan sore ya dari Bekasi, karena memang harus kerja dulu setengah hari, jadi mau nggak mau nggak bisa berangkat pagi. Dan sekitar jam 5:30 tuh kita udah masuk ke jalan raya Puncak. Tapi karena kita berhenti dulu, ada ngisi bensin, ada apa gitu ya, jadi tetap aja nyampe resortnya malam-malam juga guys. Ini kita lumayan hoki juga ya, karena ini kan weekend nih, tapi lumayan sepi jalan raya Puncak. Ada sih macetnya, cuman karena kita di Megamendung, jadi kita nggak kena macet guys. Alhamdulillah banget ya. Tapi ujian belum berakhir, emang kalau mau ke tempat bagus tuh ada aja rintangannya ya. Lokasinya Akuja itu dari jalan raya Puncak lumayan masuk ke dalam ya guys. Jadi buat bis yang 3/4 gitu kayaknya agak sulit ya untuk masuk ke lokasinya Akuja. Oh iya, patokan dari Akuja Coffee itu nanti kalau misalnya udah ketemu Masjid Nurul Huda yang ini nih, nah kalian tinggal belok aja guys, belok kiri. Dari situ ngikutin jalan, ngikutin maps aja. Nah sebenarnya sih akan ketemu aja ya, cuma karena kita nyampenya malam, jadi kita tuh agak bingung karena penerangannya juga lumayan minim gitu loh. Agak takut kalau misalnya kesasar gimana nih, ribet banget. Tapi untungnya memang mapsnya Akuja tuh udah sesuai banget, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi untuk sampai ke tempatnya. Buat gambaran, kalau penerangan selama perjalanan menuju Akuja Coffee Shop tuh kurang lebih kayak gini guys. Dari belokan Masjid Nurul Huda kurang lebih kita harus menempuh jarak sekitar 4 km untuk sampai ke Akuja Coffee and Resort. Rencananya besok baru kita jalan-jalan ya. Nanti aku kasih lihat review satu persatu fasilitas apa aja sih yang ada di Akuja Coffee and Resort. Kalau malam penerangannya kurang lebih kayak gini guys. Kemarin kita stay di Villa Cina, dan kalau dari Villa Cina sih penerangannya cukup oke ya menurut aku. Udah gitu di Villa Cina juga deket banget sama resepsionis, deket sama cafe. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita bisa langsung minta tolong ke yang jaga, karena lokasinya juga sebelah-sebelahan. Sebenarnya untuk penerangan di bagian cafe sama di Villa Cina tuh menurut aku aman-aman aja sih guys. Malah di sini tuh areanya cukup rame ya. Di kanan kirinya Akuja ini juga ada beberapa villa-villa yang cukup rame karena mungkin kebenaran lagi disewa ya. Kemarin juga bahkan ada kembang api juga pas kita nginep.
Selamat pagi semuanya. Ini pemandangan dari jendela kamar kita. Karena kita kemarin stay di Villa Cina di tipe superior, jadi kita bisa dapat pemandangan secantik ini guys. Menurut aku kamar ini tuh worth it banget ya. Di antara kamar-kamar yang lainnya, dari segi harga ini tuh cukup terjangkau. Bahkan ini kalau weekend cuma 250.000 aja. Tapi dari jendelanya tuh kita bisa lihat view yang nyegerin mata gitu loh. Ini kalau kalian penasaran, di depan sana nih ada apaan sih? Nah itu tuh area glamping ya guys. Jadi memang glampingnya itu ada di tepian sungai kecil gitu lah ya. Dan ini adalah area balkon dari Villa Cina. Nah balkon ini memang sharing sama penghuni kamar lainnya. Tapi tenang aja, walaupun sharing, ini tetap berasa private karena di lantai 2 Villa Cina ini cuma ada 2 kamar guys. Di balkon ini kalian bisa duduk-duduk santai, bisa juga request sarapan di sini ya guys. Untuk breakfastnya sendiri kalian bisa order di Akuja Cafe-nya. Mereka start dari jam 7 pagi kalau nggak salah. Atau kalau misalnya mau nunggu tukang bubur ayam yang lewat di pinggir jalan Akuja juga ada guys. Nah kalau misalnya mau nyari sendiri entah naik mobil atau naik motor, itu juga bisa karena nggak jauh dari sini juga ada yang jualan sarapan gitu. Kalau GoFood juga masih oke guys, masih bisa terjangkau sama GoFood ya. Jadi bebas, tinggal dipilih aja tuh guys. Satu hal yang aku kayak kurang sreg sama Villa Cina ini tuh di area lantai satunya terkesan kayak kurang kerawat gitu loh. Mungkin masukan aja nih buat Akuja. Nah ini lantai satunya bisa dibersihin lagi, lebih rapi lagi. Pasti enak banget buat tempat duduk-duduk santai. Apalagi di depannya tuh ada area kayak buat api unggun atau apa ya ini. Mungkin kayak buat duduk-duduk santai. Bisa lebih dirapihin lagi. Pasti makin oke sih menurut aku. Nah di sini juga ada tempat duduk-duduk santai, cukup lumayan banyak ya spot-spot buat duduk-duduk, nyari matahari gitu. Dan kalau yang di area ini sih menurut aku udah oke aja ya, udah bersih terawat lah ya. Matahari di Akuja Coffee juga menurut aku enak banget ya. Jadi dia tuh bukan resort yang gelap gulita, nggak kena matahari, tapi dia bener-bener kena matahari dengan sempurna. Jadi kalau pagi-pagi tuh nikmatin udara sejuk terus kena matahari kayaknya sehat banget gitu. Dan untuk Villa Cina sendiri tampak depannya itu kayak gini guys. Bener-bener emang definisi Villa Cina ya, secara arsitektur juga Cina banget gitu ya. Oke guys, sekarang kita mau tunjukin area lainnya yang ada di Akuja Coffee and Resort. Nah kita ngelewatin tangga-tangga kecil kayak gini ya guys. Kanan kirinya tuh ada pohonan yang lumayan estetik. Dan ini parkirannya nggak terlalu luas, tapi ya memang sesuai kapasitas dari Akuja Coffee juga sih. Sekarang kita lihat-lihat ya area dari kolam renangnya dulu nih. Kalau renangnya sih mungkin nanti aja. Sekarang kita mau lihat dulu pagi-pagi kolam renangnya kondisinya bersih atau enggak ya. Kita buktiin nih Akuja nih fasilitasnya oke atau enggak nih. Ternyata guys di sini kolam renangnya jernih banget airnya, kayak abis dibersihin gitu, bersih terus. Ini mah betah banget deh kalau misalnya berenang di sini. Untuk kedalaman kolam renangnya sendiri mulai dari 30 cm sampai 120 cm. Dan di depan kolam renangnya ini ada Villa Manado. Dan ini disewanya tuh satu villa full kayak gitu ya guys. Jadi buat yang mau nginep bareng keluarga besar bisa nih pakai Villa Manado ini. Nah sekarang kita review untuk area kafenya ya guys. Gak usah ditanya ya kalau ngomongin estetik, ini mah udah estetik banget. Apalagi dekorasinya pakai makrame yang bener-bener gemes gitu ya. Terus pas aku kemarin kesini juga kebersihannya diperhatiin. Walaupun ini masih pagi, tapi udah ada beberapa staff yang sibuk ngebersihin areanya. Jadi enak nih buat yang nginep mau duduk pagi-pagi, misalnya kayak mau nunggu sarapan atau nunggu yang lagi renang. Di sini tuh areanya udah bersih gitu guys. Semalam aku juga lihat ada beberapa staff yang jaga. Dan untuk kendaraan yang diparkir di sini insya Allah aman ya guys, karena udah ada yang jagain juga.
Sebelum kita tengok area glamping dari dekat, kita tengok dulu nih dari jauh. Area glampingnya kelihatan kayak gini guys. Ini bener-bener seru banget sih, kayak nginep di tengah hutan. Dan kita lagi ada di area kafenya juga nih. Jadi aku jatuh selain yang tadi ada yang semi indoor, nah ini ada area outdoornya juga yang menurut aku enak banget sih ngopi-ngopi di sini, apalagi sore-sore atau pagi-pagi kayak gini guys. Suasananya asri, sejuk, apalagi ditemani sama kicauan burung dan pohon-pohon rindang. Terus ada matahari yang sinarnya tuh nyelip-nyelip di antara dedaunan, itu benar-benar menggambarkan pagi yang indah deh pokoknya. Oh iya, yang mau WFC kalian gak usah khawatir karena di setiap sudut dekat kursi dan mejanya cafe di Akuja ini selalu ada stop kontak. Jadi gak perlu bingung lagi kalau mau ngecas gadget. Nah, sekarang kita mau ajakin kalian untuk jalan-jalan ke area glampingnya. Nah, kita mau lihat nih area glampingnya tuh kayak gimana sih. Dan untuk ke area glamping kita harus lewatin jalan ini guys. Nah, ini kita nemu sungai kecil yang airnya sebenarnya nggak terlalu deras banget, tapi jernih dan nyegerin banget sih. Gemericik airnya juga bikin tenang banget. Dan si sungai ini tuh mengalir di tepi glamping guys. Jadi kalau kalian nginep di area glamping, nah depan glampingnya ini adalah sungai kecil ini guys. Terus terdapat juga area duduk-duduk santai yang sebenarnya sih kalau dirawat ini akan lebih keren lagi nih guys. Kemarin aku juga sempat ngobrol sama manajemennya Akuja. Jadi mereka cerita kalau mereka tuh baru ganti manajemen baru, jadi memang ada beberapa perbaikan. Nah, makanya di sini taman kelinci mungkin yang setahun lalu tuh masih ada kelincinya, masih kerawat, sekarang udah nggak kerawat banget. Dan harapannya di tahun ini mereka kembali merawat lagi nih guys si taman kelinci ini dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya. Jadi harapannya dengan bergantinya manajemen yang baru ini bisa lebih baik lagi pelayanan dari Akuja. Nah, sekarang kita lihat ya area glamping dari dekat. Nah, di depannya ini ada parkiran motor. Jadi kalau misalnya kalian yang nginep di glamping, parkirnya bisa depan glampingnya persis guys. Untuk sampai ke glampingnya kalian harus melewati anak tangga ini guys. Nah, di sini tuh aku juga kurang sreg ya. Kenapa pohonannya ini dibiarin rindang banget kayak gini, kayak jadinya tuh rungsep gitu guys. Apa ya bahasa Indonesianya tuh ya kurang apa ya, kurang terawat aja sih kayak gitu. Mungkin bisa ditata lagi kali ini pohonannya, jadi nggak terlalu rindang kayak gini, dibiarin kayak pendek aja, jadi lebih terang juga nuansanya. Dan ternyata jalanan menuju ke glampingnya juga masih sangat-sangat kurang terawat ya. Ini sayang banget. Tapi semoga dengan adanya manajemen baru ini bisa lebih diperhatiin lagi. Semangat nih Akuja untuk bebenahnya. Pasti nggak mudah ya untuk mempertahankan bisnis, tapi di satu sisi juga kita harus ngasih servis yang terbaik buat customer. Itu benar-benar berat banget sih. Tapi semoga Akuja bisa melalui ini semua. Semangat. Ini konsepnya sebenarnya udah bagus banget sih glampingnya. Aku tuh suka glamping yang di tepi-tepi sungai gitu. Ya seandainya ini bisa lebih dirawat lagi. Ini secara konsep oke banget guys. Tinggal dibenahin, pohonannya tuh dirapihin lagi, terus fasilitasnya juga lebih diperbaiki. Pokoknya bakal keren banget sih. Oke guys, sekarang kita balik lagi ke kolam renang karena kita mau berenang di kolam yang jernih ini. Kalau kita ngelihat glamping sama fasilitas yang di deket area cafe tuh emang kayak beda banget ya. Kalau di glamping itu nuansanya udah nuansa hutan. Nah, kalau di sini tipe-tipe apa ya, bener-bener yang estetik dan modern banget gitu. Area sekitar kolam renangnya sangat-sangat terawat, pohonannya juga diperhatiin banget, dirawat dengan baik. Apalagi kolam renangnya tuh bersih banget ya. Pas kita kesana sih bener-bener airnya tuh yang kayak baru dibersihin gitu loh guys.
Dan ini kebenaran banget lagi sepi kolamnya, jadi serasa private pool. Padahal sebenarnya ada yang nginep juga selain kita, tapi mungkin nggak mau berenang ya. Tadi kan kita sempat bahas ya terkait area kafe, dekorasi yang ada di sekitar kafe. Nah, di sini tuh sebenarnya belum selesai guys. Jadi kafenya tuh masih banyak spot-spot cantik buat foto-foto. Nah, ini tinggal dipilih-pilih aja nih mau di spot yang mana. Kayak semuanya estetik ya kafenya. Nah, ini resepsionisnya guys. Kalau mau check in dan check out, tempatnya di sini. Sekarang aku mau ajakin kalian room tour tipe superior yang ada di Villa Cina. Nah, ini kamar yang semalam aku tempatin. Untuk fasilitasnya sebenarnya standar aja, tapi cukup oke untuk harga 350.000 di weekend dan 250.000 di weekdays. Kalian udah bisa nikmatin kamar senyaman ini. Aku suka sama kamar ini karena view dari jendelanya menghadap ke area glamping. Terus kita juga bisa dengar gemericik air dari sungai yang ada di area glamping di bawah. Itu bener-bener menenangkan pikiran banget sih guys. Di kamar ini ada 2 tempat untuk nyimpen barang-barang kita. Nggak terlalu besar dan nggak ada lemari juga, tapi lumayan lah ya untuk nyimpen barang-barang kita yang nggak terlalu banyak. Disediain juga coffee set dan air mineral, ya standar sih ya. Nah, yang aku nggak ngerti dari kamar ini adalah kita tuh semalam nggak ada kipas angin ataupun AC gitu guys. Kalau AC sih kayaknya wajar ya kalau nggak ada, tapi nggak ada kipas dan lokasinya masih di Megamendung tuh menurut aku rada gerah ya. Aku nggak ngerti sih apa kalau kita minta ke staffnya bakal dianterin ya. Tapi ketolong banget karena kita semalam buka jendela guys. Nah, untuk di kamar mandi ini ada 2 sabun shampoo refillan kayak gini. Tapi sayangnya ini kok kosong ya guys. Dan untuk fasilitas lainnya ada water heater, ada shower. Udah sih pokoknya standar aja kayak gitu. Nah, untuk lantai kamar mandinya tuh agak berkerak dikit ya guys. Ini mungkin bisa diperhatiin lagi nih aku aja. Jadi biar kamar mandinya bisa lebih nyaman, lebih bersih, enak gitu customernya. Dan untuk kamar ini dilengkapi sama Smart TV ya guys. Jadi kalian bisa nonton YouTube, Netflix, dan berbagai aplikasi lainnya. Rencananya kita mau check out sekitar jam 10, tapi sebelum itu kita mau makan dulu di kafenya nih guys. Kita pesen 2 nasi goreng buat sarapan dan harganya tuh Rp30.000. Untuk harga segitu menurut kita worth it banget karena nasi gorengnya tuh berempah, lumayan medok bumbunya. Secara keseluruhan rasanya oke banget guys. Sekarang di Akuja tuh nggak banyak variasi makanan yang bisa kita pilih. Menu-menunya cuman tersedia yang simpel-simpel aja kayak nasi goreng, dimsum, berbagai indomie rebus dan indomie goreng. Pokoknya makanan-makanan yang semacam itu guys. Tapi mungkin dengan seperti itu Akuja bisa lebih menjaga kualitasnya ya. Dan terbukti semua rasanya nggak ada yang gagal sih. Menurut aku semua yang aku pesan enak-enak semua. Untuk range harganya mulai dari 15 ribuan aja. Kalian udah bisa ngemil-ngemil. Makan berat sih kayaknya start from 20 ribuan ya guys. Harga minumannya juga mulai dari 15 ribuan aja. Minumannya juga enak-enak dan gak ngecewain lah pokoknya untuk makanan dan minuman yang ada di Akuja Cafe ini. Sekarang kita review yuk eksekutif roomnya Akuja yang lokasinya ada di atas restonya persis guys.
Nah, untuk kamarnya ini punya 2 kasur twin bed buat teman-teman yang anaknya lebih dari 2 balita atau yang anak-anaknya udah pada gadis-gadis, udah pada bujangan, bisa pakai kamar yang ini nih karena ini luas. Untuk fasilitas lainnya mirip-mirip sama kamar lainnya. Kamar ini punya pemandangan yang cantik dari jendelanya. Dia menghadap ke area cafe yang outdoor. Kelihatan syahdu banget apalagi kalau sore. Di depan kamar eksekutif ini ada ruang keluarga yang konsepnya semi indoor. Enak banget, walaupun ini sharing juga ya sama kamar sebelahnya yang tipe eksekutif juga. Dari ruangan ini juga kalian bisa mandangin pemandangan gunung tipis-tipis dan juga view dari kolam renang. Seperti yang aku bilang di awal, aku bakal spill range harga menginap di Akuja Coffee and Resort. Nah, untuk itu buat kalian yang penasaran sama harga-harganya, bisa pause dulu nih videonya dan dilihat-lihat mana yang masuk budget kalian. Buat yang gak mau nginep, kalian bisa juga cuma nongkrong-nongkrong doang, makan-makan ngemil-ngemil di kafenya. Dan kalau kalian order makanan di kafenya, udah free berenang loh guys. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan ramein Akuja Coffee and Resort. Tempatnya recommended, terus akses jalannya juga gampang, deket lagi, nggak terlalu jauh dari Jakarta. Kalian gak usah macet-macetan ke sini. Pokoknya ini recommended banget buat kalian yang mau short getaway, nggak jauh-jauh dari Jakarta. Cus ke Akuja Coffee and Resort. Buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, makasih banget ya. Makasih juga buat support kalian untuk channel ini. Doain ya, semoga Mari Kita Channel terus berkembang. Insyaallah kita akan banyak upload video-video rekomendasi tempat seru lainnya. Pokoknya pantengin terus ya channelnya Mari Kita Channel. See you in the next video.